Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Tamrifatus Solihah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Magister pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Anak Usia Dini. Oke, disimak ya video selanjutnya. Pada video kali ini tentang mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Anak Usia Dini akan membahas tentang ilmu asbab, urudil hadis, dan ilmu tawarik. Silahkan ditonton videonya ya teman-teman, siapa tahu membantu kita untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang studi hadis perspektif pendidikan anak usia dini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Silahkan disimak videonya pada video tayangan berikut ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang pertama. Apa sih definisi asbab al-wurud al-hadis? Oke, kita bahas secara satu persatu. Oke, secara etimologis, kata asbab al-wurud merupakan susunan idifat yang berasal dari gabungan dua kata asbab dan al-wurud. Jadi, apa sih kata asbab? Yaitu asbab merupakan bentuk jamak dari kata sabah yang memiliki arti tali atau penghubung. Maksudnya di sini yaitu penyebab terjadinya segala sesuatu yang menghubungkan satu benda dengan benda yang lainnya. Sedangkan dari kata wurud itu sendiri yaitu merupakan bentuk masdar dari kata waradah, yaridu, dan wuru yang berarti datang atau sampai kepada sesuatu yang bermanfaat. Atau bisa juga secara istilah pengertian asbab al-wurud itu sendiri yang dikemukakan oleh Hasbi As-Sadiqi. Asbab al-wurud yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan itu. Jadi bisa disimpulkan teman-teman tentang definisi asbab al-wurud al-hadis, yaitu ilmu asbab al-wurud adalah ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab lahirnya hadis. Sebab-sebab lahirnya hadis di mana baik dari segi peristiwa, keadaan yang terjadi, waktu, tempat, maupun karena ada atau tidaknya suatu pertanyaan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi ilmu asbab al-wurud, di mana di sini ada 5 urgensi yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu urgensi asbab al-wurud, yaitu yang pertama membantu dalam memahami dan menafsirkan hadis, sedangkan yang kedua yaitu membantu mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariat, dan yang ketiga membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, yang keempat menjelaskan ilah ditetapkannya hadis, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil teman-teman. Jadi itu beberapa, ada 5 urgensi ilmu asbab al-wurud al-hadis, seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman yaitu kita akan membahas tentang contoh ilmu asbab al-wurud sesuai dengan fungsinya. Adapun asbab al-wurud yang berfungsi sebagai pembatasan terhadap pengertian yang mutlak. Contohnya yaitu ada pada hadis riwayat Sahih Muslim nomor 6975 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'da kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim say'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa melakukan suatu sunnah hasanah atau tradisi atau perilaku yang baik dalam Islam, lalu sunnah itu diamalkan oleh orang-orang sesudahnya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mereka lakukan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu sunnah sayyi'ah atau tradisi atau perilaku yang buruk lalu diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka ia akan ikut mendapatkan dosa mereka tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang mereka peroleh. Jadi begitu teman-teman. Nah, dari hadis di atas teman-teman itu merupakan sebuah gambaran bahwasanya pada hadis di atas itu seketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang kelihatan sangat susah dan kumuh. Ternyata mereka adalah orang-orang miskin. Melihat hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa iba kepada mereka. Lalu setelah sholat berjamaah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah yang menganjurkan untuk berinfak. Mendengar ceramah tersebut, sahabat keluarlah dan membawa sekantong makanan untuk orang-orang miskin tersebut. Melihat hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis di atas yang tadi saya sudah bacakan, teman-teman. Jadi jika diperhatikan asbab al-wurud di atas itu menunjukkan bahwa kata sunnah yang masih bersifat mutlak atau bisa jadi belum dijelaskan oleh pengertian tertentu bisa disimpulkan dengan sunnah hasanah atau sunnah yang baik yang maksud dalam hal ini adalah yaitu dari bentuk sedekah itu sendiri teman-teman, yaitu dianjurkan untuk bersedekah. Jadi begitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya teman-teman yaitu akan saya bahas tentang metode mengetahui asbab al-wurd ya, dimana di sini pada bab kali ini itu tentang mengenai metode itu ada 4 metode teman-teman. Yang pertama itu ada asbab al-wurud dapat dilihat pada hadisnya itu sendiri. Yang kedua yaitu asbab al-wurud yang tidak terdapat pada hadisnya itu sendiri. Dan yang ketiga tentang asbab al-wurud dapat dilihat pada akwal sahabat atau informasi dari sahabat itu sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu asbab al-wurud dengan melalui ijtihad. Jadi akan saya paparkan nanti satu-satu, akan diberikan contohnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metodenya. Kan tadi ada 4 ya teman-teman. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu tentang asbab al-wurud dapat dilihat daripada hadisnya tersebut. Jadi di sini ada suatu hadis yang artinya Harun bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Usmanah Al-Walid bin Kasir menceritakan Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi dari Abdullah bin Abdul Ar-Rahman bin Rafi'ih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW bahwa beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang perbuatan yang dilakukan Rasulullah. Apakah Tuhan mengambil air wudhu dari sumur budoah, yakni sumur yang dituangi darah, daging anjing dan barang-barang busuk? Jawab Rasulullah SAW, air itu suci, tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis. Jadi teman-teman, itu merupakan salah satu contoh hadis dari asbab al-wurud yang dapat dilihat daripada hadisnya itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tentang asbab al-wurud yang tidak terdapat pada hadisnya itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu pada ini teman-teman, artinya pada suatu hadis yang dimana artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Masalamah bin Qa'nab menceritakan kepada Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqqas dari Umar bin Al-Khattab. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan keduniaan atau perempuan yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada
apa yang diniatkan saja. Jadi pada hadis ini tergantung niatnya ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu contoh asbab al-wurud yang tidak terdapat pada hadisnya itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman, pada hadis di atas asbab al-wurud dari hadis tersebut yang pada asbab al-wurud yang tidak terdapat pada hadisnya itu sendiri, melainkan hadis di atas itu terdapat pada hadis yang lain, yaitu pada hadis yang ditahrij oleh Al-Tabrani yang bersanad thosiqah dari Ibnu Mas'ud teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk yang selanjutnya yaitu tentang asbab al-wurud dapat dilihat pada aqwal sahabat atau informasi dari sahabat, di mana arti dari hadisnya yaitu telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, menceritakan kepada saya Umar bin Muhammad, sesungguhnya Saliman menceritakannya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, si mayat akan diazab dengan sebab tangisan keluarga di atasnya. Jadi, adapun asbab al-wurud dari hadis ini terdapat pada penjelasan Aisyah bahwa ketika jenazah orang Yahudi melewati Rasulullah, mereka menangisi jenazah tersebut sehingga Rasulullah bersabda sebagaimana hadis tersebut di atas. Hal tersebut karena disebabkan pada tradisi orang Yahudi menangisi atau meratapi orang yang meninggal dengan berlebihan, yang itu dalam Islam tidak diperbolehkan teman-teman. Ketika ada kerabatnya yang meninggal, orang Yahudi memiliki tradisi meratapi dengan secara berlebihan teman-teman, seperti mencakar atau menampari wajah sendiri ataupun merobek-robek baju, sehingga menggambarkan ketidakrelaan dengan takdir kematian jenazah tersebut. Hal inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun tangisan atau ratapan yang wajar sebagai bentuk belasungkawa diperbolehkan dengan catatan tidak boleh berlebihan teman-teman, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang asbab al-wurud dengan melalui ijtihad, di mana hadisnya yang artinya Muhammad bin Abdul Ar-Rahman Al-Sami telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, menceritakan Ahmad bin Abdullah bin Yunus berkata, menceritakan Mubarak bin Fadalah dari Al-Hasan dari Abi Bakrah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Nah, asbab al-wurud dengan melalui ijtihad ini dilakukan apabila terdapat riwayat yang jelas mengenai asbab al-wurudnya, yakni ijtihad ini dilakukan dengan cara melihat sejarah atau latar belakang dari hadis tersebut, sehingga mampu menghubungkan antara makna yang terkandung dalam teks hadis dengan konteks munculnya dari hadis tersebut. Itu adalah perumpamaan di zaman Rasulullah SAW. Tentu berbeda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini teman-teman, di mana kondisi kaum perempuan di zaman sekarang yang semakin mengejar pendidikan tinggi, kaum perempuan tidak jarang mempunyai kepandaian jauh jauh dari kaum pria ya, sehingga terkadang malah justru kaum perempuanlah yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Semua haruslah dilihat dari konteksnya teman-teman. Perempuan di zaman 1500 tahun yang lalu sangat jauh berbeda dengan perempuan di zaman kontemporer pada saat ini teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tawarik al-mutun, di mana kata tarik sendiri dalam al-mu'jam al-wasit didefinisikan dengan sejumlah keadaan atau kejadian yang nyata terjadi bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan kata al-mutun merupakan sebuah bentuk plural dari kata al-matan. Kata al-matan itu sendiri secara etimologi artinya tanah tinggi atau keras,
Sedangkan secara istilah al-matan ini didefinisikan dengan perkataan yang ada di ujung rangkaian sanad. Jadi bisa disimpulkan apa itu yang dimaksud dengan al-matan dalam kajian hadis. Itu merupakan sebuah sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk ilmu asbab al-wurud ini lebih memfokuskan kajiannya pada latar belakang atau sebab munculnya hadis. Dengan kata lain, ilmu asbab al-wurud ini membahas tentang alasan Nabi Muhammad SAW bersabda atau berbuat sesuatu. Nah, sedangkan ilmu tawarik al-mutun ini memfokuskan kajiannya pada waktu atau kapan Nabi Muhammad SAW mensabdakan suatu hadis atau melakukan suatu perbuatan. Jadi itu teman-teman perbedaannya antara ilmu asbab al-wurud dan ilmu tawarik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tawarik. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang urgensi tawarik al-mutun. Di sini ada 5 urgensi. Yang pertama yaitu urgensi tentang tawarik al-mutun. Yang pertama yaitu mengetahui nasik dan mansuk hadis itu sendiri. Dan yang kedua yaitu mengetahui kapan dan bertepatan dengan peristiwa apa Nabi Muhammad SAW mensabdakan atau melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu sebagai alat bantu memahami hadis supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pesan dari hadis itu sendiri. Yang keempat yaitu memperkaya kajian hadis yang berkaitan dengan sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima yaitu menganalisis perkembangan makna kata dalam hadis. Jadi ulama yang dianggap sebagai pelopor ilmu ini adalah Siraj al-Din Abu Hafiz Amar bin Ruslan al-Bulkuni di dalam kitab Mahasin al-Istilah fi Tadmin kitab Ibnu al-Salah yang merupakan ringkasan dari kitab Muqaddimah Ibnu al-Salah al-Bulkini menambahkan satu bab pada bagian yang terakhir yang berjudul Al-Tariq al-Muta'alliq bin al-Mutun. Jadi sekarang sudah tahu kan apa itu ilmu asbab al-wurudil hadis dan ilmu tawarik itu sendiri. Nah, cukup sampai di sini materi dan pemaparan saya sendiri ya sebagai penyampai materi. Jika mungkin ada kesalahan dari tata cara ucapan, dari bacaan hadisnya, mungkin nanti bisa di komen di kolom komentar untuk menambahkan masukan supaya saya pribadi bisa memperbaiki apa saja yang kurang dalam penyampaian materi ataupun dalam video ini teman-teman. Jadi itu saja, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam menambah wawasan tentang ilmu hadis itu sendiri, apalagi pada pendidikan anak usia dini teman-teman. Itu saja, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk di komen dan di like. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.